Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman asisten. Jadi ini adalah kisi-kisi untuk praktikum redox. Jadi untuk praktikum redox ini secara umum lebih mudah dibandingkan dengan praktikum gravimetri, tapi ada beberapa hal yang sengaja saya tekankan. Yang pertama ini langkah-langkah penimbangan harus nantiasa teman-teman ingatkan ke teman-teman praktikan agar mereka selalu ingat, dan nanti harapannya ketika mereka praktek mereka sudah hafal langkah-langkahnya dan juga jenis-jenis penimbangan. Jangan lupa bahwa yang dimaksud kurang lebih itu adalah range penimbangan. Jadi plus minus 10% itu adalah range penimbangan. Sedangkan untuk penimbangan seksama itu adalah ketelitian atau jenis neraca yang bisa digunakan. Di mana jenis neraca yang digunakan bisa teman-teman gunakan rumus BMTS. Jadi kepekaan sama dengan 0,1% dikali BMTS. Nah itu tiga hal itu tersebut wajib teman-teman ingatkan. Plus yang satu lagi ini adalah yang keempat, jadi ada jenis neraca beserta kepekaannya. Ada makro balance kepekaan 0,1 mg, semi mikro 0,01 mg, dan seterusnya. Nah kemudian di praktikum ini yang baru adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan blanko, teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan blanko? Jadi harus teman-teman ingat apa yang dimaksud dengan blanko. Nah, mulai dari definisi blanko, fungsi blanko, dan bagaimana pengukuran blanko. Secara umum, blanko adalah dari katanya blank, itu artinya kosong. Yang dimaksud blanko adalah larutan sampel tanpa zat aktif. Misalkan teman-teman membuat sediaan tablet parastamol, maka yang dimaksud dengan blanko adalah tablet desain sediaan teman-teman, tablet teman-teman tanpa ada zat aktifnya. Jadi hanya terdiri dari zat tambahan, dari bisa pengisi, penghancur, dan lain-lainnya, jadi tanpa zat aktifnya, atau dikenal dengan placebo. Itu ketika teman-teman penelitian pembuatan sediaan, itulah yang dinamakan dengan blanko. Nah, atau kalau pada praktikum ini, yang dimaksud blanko adalah pelarutnya saja. Jadi pelarutnya apa saja digunakan. Nah, itulah yang digunakan sebagai blanko. Jadi pelarut tersebut yang direaksikan dengan titran. Nah, apakah pelarutnya itu bereaksi dengan titrannya ataukah tidak, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian fungsi di blanko adalah untuk mengetahui apakah ada titran yang bereaksi dengan selain sampel kita, karena sampel kita di sini adalah asam askorbat. Jadi untuk mengetahui apakah titran itu juga bereaksi dengan pelarutnya kah atau dengan yang lain-lainnya. Nah, itulah fungsi dari blanko. Nah, tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa titran yang kita hitung itu adalah titran yang bereaksi dengan sampel atau dengan zat aktif atau dengan asam askorbat kita. Nah, pengukuran blanko seperti apa? Nah, pengukurannya bisa tadi ketika teman-teman membuat sediaan, jadi misalkan teman-teman buat tablet parastamol, formulasi tablet parastamol, maka semua formula yang teman-teman gunakan itu dicetak tapi tanpa ada zat aktifnya. Nah, kemudian zat aktifnya itu yang tablet tanpa zat aktif atau dikenal dengan nama placebo itulah yang kemudian dipreparasi sesuai dengan proses ketika teman-teman akan mempreparasi tablet parastamol dengan zat aktif. Nah, sedangkan untuk praktikum ini yang dimaksud blanko adalah pelarutnya saja. Misalkan pelarut yang digunakan adalah asam metafosfat asetat 4 ml. Nah, maka 4 ml itulah yang kita gunakan sebagai blanko. Atau ketika misalkan ditambah natrium hidrogen karbonat, misalkan 2 ml, nah berarti 4 ml asam metafosfat asetat ditambah dengan 2 ml natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat. Jadi itulah preparasi blanko. Makanya kenapa di praktikum ini digunakan 7 ml asam metafosfat asetat. Tujuannya apa? Itu untuk menggantikan pelarut asam metafosfat asetatnya, teman-teman. Ketika teman-teman membaca cara kerjanya kan, kenapa digunakan 7 ml. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman jangan lupa menyampaikan MSDS bahan. Nah, selanjutnya fungsi natrium bikarbonat. Jadi sampaikan juga fungsi natrium bikarbonat, yakni untuk memberikan suasana basah. Karena prinsip dari redox yang kita lakukan pada siang hari ini adalah
terkait dengan reaksi asam basa, di mana kalau DCIP-nya ketemu dengan basa atau dengan proton atau dengan H+, maka dia bisa mengalami reduksi. Nah, ketika tereduksi maka dia sudah berubah strukturnya, maka sudah tidak valid lagi sebagai titran dan sekaligus indikator. Nah, makanya perlu ditambahkan natrium hidrogenkarbonat untuk mencegah reduksi dari DCIP-nya. Nah, kemudian DCIP di sini selain dia fungsi DCIP, selain dia berfungsi sebagai titran, juga sekaligus sebagai indikator. Jadi kenapa pada praktikum ini tidak ada indikatornya? Karena antara posisi DCIP sebelum titrasi dan setelah titrasi itu berbeda. Jadi ketika dia sudah mencapai titik akhir, maka dia akan memiliki perubahan warna. Jadi awalnya biru, maka dia berubah warna menjadi pink atau merah muda. Nah, itulah kenapa DCIP tidak titrasi ini tidak memerlukan indikator. Berbeda ketika mencari titik akhir tidak ada perubahan warna sehingga tidak bisa kita ketahui, maka pada saat itulah kita memerlukan indikator. Nah, selanjutnya untuk Timol Blue hanya untuk mengetahui apakah pH-nya di atas di bawah 1,2 ataukah tidak, karena kalau di bawah 1,2 berarti ada zat tambahan sehingga kita perlu mengasamkannya lagi. Karena prinsip dasar dari reduksi pada reaksi ini adalah berprinsip pada asam dan basa. Kemudian kenapa digunakan asam metafosfat asetat, kenapa bukan aquades atau aquabide saja, yakni untuk mencegah oksidasi dari asam askorbat. Karena asam askorbat kita tahu bahwa sangat tidak stabil, sangat mudah teroksidasi, entah itu oleh cahaya ataupun oleh udara. Maka untuk mencegah hal tersebut, maka kita gunakan asam metafosfat asetat. Nah, karena di sini ingat ada asam metafosfat asetat juga, maka asam metafosfat asetat inilah bisa bereaksi dengan DCIP. Makanya tadi perlu titrasi blanko. Nah, itulah fungsinya teman-teman. Nah, kemudian setelah DCIP dibuat, kenapa perlu disimpan di botol gelap? Karena DCIP itu bisa terdegradasi oleh sinar ultraviolet atau dikenal dengan fotodegradasi. Sehingga kalau DCIP-nya rusak, kan berkurang konsentrasinya sehingga nanti kesetaraannya itu akan berubah. Nah, selanjutnya jangan lupa disampaikan kepada teman-teman praktikan terkait kesetaraan. Jadi nanti di bawah akan saya tunjukkan perhitungannya. Dan juga jangan lupa disampaikan reaksi yang terjadi selama proses praktikum. Nah, kemudian ini di sini di cara kerja disebutkan 20 tablet. Jadi sampaikan kepada teman praktikan, jadi 20 tablet ini adalah langkah kedua. Kemarin kan teman sudah belajar langkah pertama untuk uji keseragaman sediaan. Nah, ini adalah langkah kedua. Jadi ketika langkah pertama itu sudah lebih dari 15%, maka perlu dilakukan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini ditetapkan kadarnya. Nah, untuk langkah yang kedua ini nilai L 2% ya, itu adalah 25%. Kalau kembali teman-teman ingat L 1% itu adalah 15%, maka untuk L yang kedua ini adalah L 2% ini adalah 25%. Nah, ini kemudian ada keberterimaannya, lanjutan dari alasan kenapa 20 tablet tadi. Nah, kemudian untuk reaksi yang terjadi, ini adalah reaksi umum yang terjadi, teman-teman. Jadi pada reaksi ini, teman-teman bisa lihat, ini sama ya, ini menyambung sebenarnya antara struktur yang ini. Jadi ini sama, jadi ini adalah asam askorbat, ini adalah DCIP. Nah, ini adalah asam dehidroaskorbat. Jadi asam askorbat yang sudah kehilangan 2 atom hanya. Nah, sedangkan ini adalah DCIP. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Ini dalam suasana basa, DCIP ini berwarna ungu atau berwarna biru. Berwarna biru, maaf, bukan berwarna ungu. Nah, sedangkan ketika DCIP itu bereaksi dengan asam dehidroaskorbat, maka dia akan warnanya akan berubah menjadi bening atau colorless. Maka prosesnya di sini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini si asam askorbatnya ini di sini ada OH, ada OH. Nah, kemudian OH yang di sini akan dilepas H22-nya di sini dan akan ditangkap oleh N dan C di sini. Makanya di sini terjadi perubahan warna dari
biru menjadi bening karena terjadi pemutusan proses ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi teman-teman ingat ya, ini adalah rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Nah, ini adalah satu sistem resonansi. Nah, sehingga ketika dia menerima H dari asam askorbat, maka ini menjadi putus sehingga ikatan rangkapnya seperti ini. Nah, sehingga hanya mengandalkan ikatan rangkap terkonjugasi yang beda ini sehingga terjadi pemutusan, sebut saja pemutusan kromofornya, teman-teman. Jadi ini kan bisa teman lihat di sini rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Jadi ini kromofornya panjang, sedangkan di sini sama sekali tidak ada kromofor. Jadi cuma satu di sini saja. Nah, demikian pula untuk asam askorbatnya karena dia melepas 2H, jadi dia di sini menjadi ikatan rangkap. Nah, di mana proses transformasinya, jadi perubahannya, jadi ini ada asam askorbat. Nah, ketika dia melepaskan 1H, maka ini bermuatan negatif. Nah, ikatan negatif ini kemudian mendonorkan sepasang elektron ke sini, sehingga sepasang elektron di sini berpindah, jadi terjadi resonansi ya, sehingga berubah menjadi seperti ini, sehingga ini berbuatan minus. Nah, ketika satu lagi hanya dilepas, nah terjadi muatannya berubah menjadi negatif, lagi-lagi sama ceritanya. Jadi dia kemudian mendonorkan sepasang elektron ke sini. Nah, elektron yang ada di sini bergeser ke sini sehingga terbentuklah ikatan gugus karbonil dari asam askorbatnya. Nah, asam di sinilah yang dinamakan asam dihidroaskorbat. Nah, apa hubungannya dengan reduksi dan oksidasi? Dari reaksi ini kita tahu bahwa asam askorbat dia melepaskan H. Nah, teman ingat, jangan lupa disampaikan ke teman-teman praktikan terkait reduksi dan oksidasi. Maaf, tadi di atas saya lupa menyebutkan bahwa ingatkan atau sampaikan tentang konsep reduksi, apa yang dimaksud dengan reduksi, apa yang dimaksud dengan oksidasi. Nah, di sini asam askorbat dia melepaskan H-nya, berarti dia mengalami oksidasi, sedangkan DCIP di sini dia menerima sepasang H sehingga dia mengalami reduksi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kenapa di sini dikatakan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian untuk perhitungannya ini disampaikan ke praktikan. Ini adalah data hasil percobaannya, di mana standar volume DCIP yang bereaksi dengan standar asam askorbat itu adalah 7 ml, dan yang blanko dari standar ya, blanko standarnya itu ada 1 ml. Nah, kemudian untuk sampelnya ini ada 7,12, 7,32 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk blanko sampel ini ada sekian. Nah, untuk perhitungannya saya teman-teman memberikan teman-teman satu contoh. Ini untuk contohnya bisa teman-teman contohkan yang lainnya kalau disampaikan ke mahasiswa. Jadi untuk perhitungannya, jadi volume DCIP yang bereaksi dengan standar itu 7 ml. Volume DCIP yang bereaksi dengan blanko itu 1 ml. Sedangkan kandungan standarnya itu adalah setara dengan 2 mg. Maka kesetaraan antara DCIP dengan standar dengan asam askorbat. Jadi volume DCIP dengan standar dikurangi volume DCIP dengan blanko dibagi kandungan standar, berarti kesetaraannya adalah 3 ml DCIP setara dengan 1 mg. Setara dengan 1 mg asam askorbat. Pak, bagaimana nanti dengan sampel? Jadi kalau untuk sampel, silakan blankonya ini teman-teman rata-rata. Nah, kemudian untuk sampelnya hitung masing-masing kadarnya satu persatu. Jadi dengan rumus ini ya, sehingga nanti kita dapat 6 konsentrasi sampel. Nah, kemudian dari 6 konsentrasi sampel, silakan teman-teman mulai sampaikan ke adik-adiknya terkait dengan standar deviasi atau sampaikan juga terkait dengan relatif standar deviasi. Jadi seperti itu. Jadi sampaikan juga tentang relatif standar deviasi, dan ketika sudah berbicara dengan relatif standar deviasi, sampaikan juga tentang presisi. Nah, kalau sudah terkait presisi, maka ini ada penerimaannya ada 2. Jadi selain terkait konsentrasi dari sampel, juga nanti terkait dengan
presisinya itu diterima ataukah ditolak. Nah, buka tentang farmakopenya, teman-teman. Jadi ada 2 ya. Jadi selain L2 ini juga teman-teman harus menyampaikan terkait dengan presisi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.